dulu mulung kardus gitu ya Pak, Ya. kardus. Orang juga transformasinya mungkin bingung dari kardus aqua transformasi ke sekarang jadi pemulung IT jadinya. Seorang Yandi gitu bisa berubah diri dari pemulung IT menjadi sangat sukses, punya 40 karyawan, omset miliaran. Nah, pas masuk kok pada formal ya kata saya tuh. Akhirnya saya di belakang tuh Pak, duduk di belakang karena malu gitu. Nah, ketemu Pak Doni, saya tanya, kan dengerin dapat 3 jam 4 jam lah, dengerin dulu. Saya nggak mudeng ini IPO apa kata saya kalau dipikir-pikir kalau nggak masuk ke pemulung gitu ya Pak, saya juga mungkin belum di titik ini juga sih. Punya uang modal segini udah ditipu lagi kan biasanya gitu. Dari modal segini saya bisa kumpulin ditipu sama orang. Tapi karena belajar ikhlas gitu nerima, belajar ikhlas nerima dan nggak mikirin gitu Pak. Dan nggak mikirin itu, akhirnya tiba-tiba ada rezeki dari yang lain di situ. Saya itu lebih dari 2000 kali ya menti. Menti itu saya mentor bisnis, murid saya itu disebut dengan menti. Para pebisnis hebat ya. Ada yang skala kecil, skala menengah, ada yang sangat berhasil sampai omsetnya triliunan. Tetapi di antara ribuan murid saya itu ada juga yang punya keberhasilan luar biasa. Ada yang S3, ada yang S2, ya ada yang S1, ya ini S2, maksudnya SD SMP. Tapi semangatnya luar biasa. Dia ikut semua seminar saya. Jadi tamu saya kali ini adalah Yandi Hermawan. Ayan, masih grogi ya? Masih Pak, masih grogi sih. Bener tamat SMP? SMP Pak. SMP. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak, masih sekolah Pak. Masih sekolah? Alhamdulillah. Dulu ayah memang susah banget hidupnya ya? Dulu ayah saya itu susah dulu, background latar belakang ayah saya itu pabrik jamu Pak. Pabrik jadi jamu terus? Jualan jamu. Di mana, Bekasi? Di Jakarta. Jakarta Timur juga. Nah, di situ bapak saya juga tutup, bangkrut juga karena akan ikut orang. Nah, berawal mulanya itu bapak saya dari mungut-mungutin ambil barang-barang aqua itu di pinggir kali Pak. Pemulung. Ngambil botol aqua, air mineral. Oke. Air mineral dipungutin pakai serokan. Okay. Nah, saya ikut bantu. Kali mana ya? Di Kali Ciliwung Pak. Kali Ciliwung, oke. Ya. Jakarta Timur ya? Jakarta Timur. Terus? Nah, mulai di situ dikumpulin. Nah, aqua itu dijualin ke tukang es. Tukang es momong tuh, es momong kali ya bahasanya. Es momong. Es momong tuh yang diserok gitu. Diserok terus masukin. Nah, jualannya tuh target pasarnya tuh ke situ. Oh, jadi bekas botol tadi dipakai untuk itu? Iya, dicuci dulu Pak, dicuci, dibersihin, dikeringin, dijemur. Habis itu dipak-pakin, dikemasin. Nah, dijualnya ke situ. Nah, mulai dari situ bapak saya ngejual motor, nah, punya modal sedikit, ngumpulin lah sedikit-sedikit. Ngumpulin sedikit-sedikit jadi penampung Pak, penampung barang-barang kardus, besi, aqua, emberan gitu. Kayak naso kayak gitu. Nah, saya di situ untuk dijual lagi ke penampung, ke bos-bosnya lagi, ada bos besi kayak gitu. Nah, saya di situ ngebantuin bapak saya. Nah, ngebantuin bapak saya jadi tukang sortirnya, saya jadi kendaraannya juga. Jadi ngambil barang ke Yan ngambil barang ke Cawang, ke Pancoran. Nah, saya paling inget tuh ngambil kardus itu 2 kintal Pak. 2 kintal kan berat. Badan saya segini Pak. Ya, itu nanjok itu pakai gerobak. Saya dulu gerobaknya bapak saya. Saya bantuin bapak saya. Pemikiran saya dulu nggak bisa ngebakti ke orang tua lewat ini ya Pak, lewat materi, tapi seenggaknya saya pakai tenaga saya lah gitu. Pakai tenaga saya, makanya semaksimal mungkin saya bantu orang tua saya. Mulai di situ saya juga banyak belajar dari sisi caranya dagang bapak saya seperti ini, kalau jual beli. Nah, yang paling saya ingat itu awal mulanya pengen merubah gitu ya Pak, pengen ngerubah nasib itu saat sebenarnya paling ingat tuh diludahin sama orang Pak. Pernah diludahin sama orang? Aduh, jadi nangis kan Pak. Kenapa ya? Diludahin sama orang kan Pak. Pakai gerobak itu kan
saya kan bawa emberan gitu Pak, bawa kardus, bawa apa, bawa aqua banyak kan bau Pak, bau itu kan bau. Cuman kan saya karena di jalan itu kan macet. Nah saya kan bawa gerobak, nanjak. Nah itu kan beratnya berat banget. Nah sama mobil tuh kan di titit ya diklaksonin di belakang karena kan macet. Nah akhirnya saya udah naik. Nah kata yang mobil yang nyetir dibuka, gembel, bikin macet aja lo, wah kayak gitu. Itu yang paling saya. Kena dibuka? Iya dibuka. Nggak kena di badan sih di sini. Nah di situ ngerasanya kok hina banget ya gitu. Akhirnya saya cerita sama bapak saya, cuman kata bapak udah ya kan, namanya juga di jalan ini itu ya, bapak saya kan keras orangnya. Cuman ya pembentukan di situ akhirnya saya coba pengen ngerubah. Kayaknya saya nggak di sini deh gitu. Kayaknya saya nggak di sini. Saya kayaknya saya tuh harus kaya gitu. Mindset saya tuh kayak gitu aja sih Pak. Mindset saya tuh sayanya harus kaya deh. Saya harus berhasil deh di sini gitu. Soalnya saya dulu tuh sama kendaraan mobil tuh benci Pak. Karena mungkin trauma itu kali ya Pak. Jadi ke kendaraan tuh karena saya pernah diludahin orang yang punya mobil. Sama yang punya mobil. Saya potong sekarang udah punya berapa mobil ya? Udah 4 kayaknya Pak, 4 mobil. Oke. Terus. Nah mulai dari situ berjalannya waktu saya teman bapak saya ini suka bawain ini Pak, bawain komputer bekas. Nah saya kan emang sama bapak saya kan kerja dari jam 8 pagi Pak, jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Nah di situ saya bantuin nyortirin kardus, besi, impact semualah gitu. Saya hitungannya termasuknya karyawan tetapnya lah kasarnya ya sama bapak saya. Digaji. Nah digaji saya itu gaji 900.000 Pak sebulan. Tahun berapa dia? Tahun 2008 kayaknya. Lumayan dong. Iya. Ya oke, terus. Gaji 900.000. Nah gaji saya itu nggak pernah saya ambil Pak. Gaji saya itu nggak pernah saya ambil. Saya cuma ambil 1 bulan itu 100.000. Dari bapak? Dari bapak saya. Sisanya apa? Dititipin? Sisanya titipin ke bapak saya. Kamu masih ikut bapak waktu itu? Waktu itu saya masih ikut bapak. Nah, udah sayanya tuh kalau udah jam 7 malam itu sayanya mulung Pak. Oh kamu mulung sendiri? Iya, jadi bapak saya ngumpulin, saya nggak mau nyusahin bapak saya. Buat sampingan sayanya jam 7 malam itu saya mulung ke tong-tong sampah di daerah Cawang, Condet, area sekitarnya lah Jakarta Timur di situ. Saya mulung bawa karung, pakai ganco gitu ya, pakai karung, pakai gerobak, muter ke tong-tong sampah ini itu. Oh tong sampah ini ada kardusnya, ada besinya, oh ada kardusnya, banyak akuanya. Jadi udah ke mapping lah Pak, udah ke mapping. Nah itu dari jam 7 malam sampai jam 11. 2 kali trip sih Pak, dari jam 7 sampai jam 11. Jam 11-nya itu saya istirahat sampai jam 3 bangun lagi. Karena kalau di jam 3 itu orang-orang tuh buang sampah. Kalau di Jakarta tuh buang sampah itu malam Pak, jam 3. Nah saya tahu nih jam 3 itu karena udah kebiasaannya mulung tiap malam. Oh jam 3 itu di sini. Nah itu saya ambilin sampai jam 5. Jam 3 sampai jam 5. Jadi uber-uberannya sama tukang sampah Pak. Bersaing ya? Bersaing juga di level di lapangan yang tukang rongsok tuh bersaing juga Pak. Jadi bersaingnya tuh masalah urusan perut ya Pak. Ini kan urusan perut. Jadi kardus, besi kayak gitu. Wah, itu jatah saya. Kamu jangan ngambilin barang aqua sama kardusnya aja. Sampahnya juga dibawa dong. Ah, bodoh amat kata saya tuh. Saya ngambilin yang laku-lakunya aja gitu. Akhirnya, nah itu kan berjalannya waktu. Saya kan seminggu sekali saya kumpulin Pak hasil setiap malam itu. Saya kumpulin. Nah seminggu sekali saya jualnya ke bapak saya. Nah dibayar bapak? Dibayar. Jadi itu buat sampingan saya. Nah mulai perjalannya waktu, teman bapak saya yang tadi ceritain, namanya Pak Oji itu bawa komputer itu. Bawa komputer, Yan, bongkarin dong gitu. Bongkarin, akhirnya dibongkarin sama saya. Ini apa Pak? Kata saya tuh kok komputer dibongkar-bongkar. Kan mahal kata saya gitu. Udah nih bongkar katanya, dijual aja. Akhirnya
Dibongkarin. Itu pertama kali saya pegang komputer itu ya karena dirongsokan di lapak Madura itu. Di lapak bapak saya itu dibongkarin, ini memorinya, ini harddisknya, ini monitor. Monitor zaman dulu monitor tabung tau nggak, Pak? Yang gede kembung. Nah itu. Nah itu dibongkarin, ini memori. Nah selama 6 bulan kayaknya saya jadi hitungannya ngebantu Pak Oji itu. Ngebantu Pak Oji, Yan ada barang komputer angkutin, angkut, kasih 15.000 uang rokok, kasih 20.000. Di zaman itu saya senang banget lah, uang 15.000 bagi saya gede, Pak, ya. Bagi saya gede. Dan itu akhirnya yang merubah nasib seorang Yandi. Di situ saya karena kan ketertarikan sih, Pak, kok komputer ya kayaknya bagus nih. Akhirnya sama Pak Oji, Yan, kamu keluar aja dari bapak. Coba bilang sama bapak kamu, boleh enggak? Akhirnya, oh ya udah, saya ngomonglah sama bapak saya, Pak, boleh enggak saya keluar? Gitu, saya pengen usaha sendiri. Berarti udah boleh, silahkan. Hebat banget bapak ya? Ya akhirnya bapak saya, ya udah, tapi sebelum kamu keluar. Cari gantinya dulu ya, ajarin. Oh ya udah. Nah dapatlah orang, saya ajarin dulu tuh kerjaan di bapak saya, ngerapi-rapihin. Nah mulai di situ. Nah saya coba minta modal, Pak. Bukan minta sih, saya minta hak saya yang gaji itu. Yang gaji itu, Pak, saya kan modalnya nggak ada. Minta dong gaji yang setahun itu. Saya nggak ngambil. Akhirnya bapak saya ngasih tuh, Pak, 8 juta. Oh, dikasih. Nih Yan, ntar saya jualin dulu barang ya buat gaji kamu. Iya. Soalnya kan gede juga ternyata ya, kamu setahun 8 juta katanya gitu. Kata bapak saya tuh. Iyalah, kata saya tuh, saya tahun puasa akhirnya ya kan. Akhirnya itu jadi modal. Itu jadi modal awal saya pertama kali, modal itu 8 juta. Nah, saya kan bingung, Pak. 8 juta ini kan saya nggak punya kendaraan untuk cari barangnya. Kata bapak saya, udah, daripada beli motor, ya cari aja motor gadean, Pak. Akhirnya saya cari motor gadean tuh, Pak. Motor gadean yang harga 3 juta. Dapatlah waktu itu Vega. Nah, dari motor Vega itu gade selama setahun. Nah, uang kan tinggal modal 5 juta. Nah, uang 5 juta itu akhirnya saya buat beliin monitor tabung, PC. Nah, semua bekas. Bekas semua. Nah, di situ saya kan bingung nih, Pak, nih nyari barangnya kan kemana? Akhirnya kata Pak Oji, kamu cari barang ke tempat lapak-lapak kayak bapak kamu. Kata Pak Oji tuh, nanti jualnya kemana Pak Oji? Saya bilang kan gitu. Kata Pak Oji, nanti saya kenalin ke Bos Jepri namanya di Cipinang, gitu. Ke Bos Jepri di Cipinang, nanti saya kenalin. Nah, di situ pengumpulnya, Yan. Kamu cari aja ke lapak-lapak Madura. Akhirnya saya coba tuh, Pak, muter-muter ke area nyari sendiri tuh ya nih? Nyari sendiri, pakai motor tuh. Pakai motor, pakai karung gitu, Pak. Pakai motor, pakai karung, muter, ada 2 monitor. Beli harga itu 55.000, 60.000 lah, Pak. Terus kamu jual? Saya jualnya 65.000. Tipis banget dong itu. Saya tuh pemikiran saya tuh simple, Pak. Saya pokoknya satu hari gimana caranya saya punya dapat uang itu 50.000. Karena digaji bapak saya kan 900.000. Iya. Nah, kalau saya 50.000 sehari dikali 30 kan 1,5 juta, lebih besar. Pemikiran saya cuma simple itu aja, Pak. Akhirnya dapat tuh sehari dapat 10 malah. Sehari dapat 10, kadang 20 unit monitor tabung komputer gitu. Nah, sehari. Nah, saya kumpulin, saya jual. Saya kumpulin 2 hari, saya jual ke bosnya di Cipinang. Nah, punya keuntungan 15.000, 20.000 per unitnya kayak gitu aja. Nah, karena udah saking banyaknya pelanggan lah, Pak, di lapak-lapak itu kan lapak Madura di sana, di sini ya, di daerah Pasar Minggu, Pejaten, Kemang gitu. Saya pernah ke Kemang juga, pernah, Pak, nyari-nyari nempel-nempelin jual terima komputer bekas, ditempel-tempelin di tiang-tiang listrik. Cuman waktu di Kemang kan saya kan nggak tahu ke daerah elit ya. Ada security-nya, saya masuk komplek itu, Pak, di push up-in kata saya tuh. Akhirnya udah kayak gitu disuruh push up sama satpamnya. Kata saya tuh gini banget ya. Udah kagak, udah
udah nempelin suruh dicabutin lagi. Oh ya udah, akhirnya saking udah banyaknya pengen nyari pelanggan barang-barang komputer bekasnya. Nah, ada kepikiran kok saya kenapa harus jual rongsokan, beli rongsokan, jual rongsokan. Terus main ke temen toko-toko komputer kan Pak. Terus dia tanya, Yan ada barang ini enggak? Wah nggak tahu kata saya tuh, saya nggak ngerti. Ya udah saya coba main lah. Akhirnya teman saya tuh main Pak ke tempat saya, ke lapak saya. Nah di situ banyak lagi belajar saya Pak. Saya tuh banyak belajarnya tuh otodidak tuh dari pembeli, dari pembeli sama teman-teman toko-toko itu. Luar biasa. Saya kan otodidak lah, gak ngerti komputer tuh. Kata saya nginstalnya, nyerpisnya saya kan nggak paham. Ya. Tapi karena saya mau belajar, pengen tahu gitu Pak, pengen tahu. Karena ini kayaknya kerjaan layak deh gitu. Saya nggak mau kehilangan kerjaan ini. Gitu. Baik. Saya lompat dulu. Sekarang Yan punya sebuah perusahaan, namanya apa? Sparta? Namanya Sparta Komputindo Teknologi. Ya. Oke, sekarang udah sukses ya? Alhamdulillah Pak. Berapa karyawan punya? 40 karyawan, alhamdulillah. Berapa cabang? Udah 2 cabang sih Pak. Punya gudang sendiri? Gudang sendiri, alhamdulillah udah punya ruko sendiri, gudang sendiri. Di Jakarta Timur? Di Jakarta Timur. Kalau boleh tahu, omset berapa ya? Omset sekitar 4-an Pak. Sebulan? Sebulan. Gila ya. Dan saya tahu tuh, untungnya gede banget kan? Ya alhamdulillah. Emang boleh ya Pak ngomongnya untuk gede di bukan rahasia. Dan teman-teman ya, penonton yang mengagumkan dari seorang Yan, saya tahu dia cuma tamat SMP, tapi dia seorang pembelajar. Bayangin ya, dia ikut semua seminar saya. Ya, seminar saya semua, mastermind. Iya. Ya, walaupun dia nggak ngerti istilah bisnis apa gitu. Dan dia sangat humble, sangat cair gitu. Semua orang senang sama dia, semua orang kepengen menolong kalau ketemu Yan. Ya, jadi wajahnya memang memelas. Kasihan banget. Dia ikut kelas saya branding, dia ikut kelas saya komunikasi, kemarin komuni branding, dia ikut ke China. Batch pertama. Gitu ya. Dan kemudian saya pernah bikin acara gila namanya 12 Night ya. 12 Satria, 60 juta loh 2 hari, dan Yan ikut. Memang kamu tuh memang kepengen belajar ya nih? Pengen Pak. Saya banyak pengen, karena saya ngerasanya saya kurang wawasan Pak. Ya. Kurang wawasan, sekolah juga nggak tinggi. Saya pengen merubah dari wawasan saya, dari mindset saya. Mau gak mau kan, karena nggak sekolah ya udah saya sekolah, ikut seminar itu ya hitung-hitung buat memotivasi buat belajar. Sama yang paling saya dapat itu networkingnya sih Pak, sama teman-teman. Berjejaring. Berjejaring. Dapat teman banyak. Dapat teman banyak, dan banyak banget ilmu yang didapat dari berjejaring itu. Ya. Dari soal mindset. Oh ternyata mindset itu ya secara nggak sadar saya tuh udah ngelakuin mindset itu Pak. Ya. Cuman nggak tahu namanya. Kepengen sukses. Pengen sukses. Kepengen kaya tadi yang kamu bilang, capek jadi orang miskin. Iya. Gudain orang itu udah mindset tuh ya. Itu mindset. Jadinya banyak belajar ya. Kalau sekarang kalau kata guru ngaji mah, kata guru ngaji gitu, kalau manajemen spiritual gitu ya Pak. Ya. Yan, yang penting kamu nih yakin sama diri sendiri aja. Yakin sama diri sendiri sama dengan yakin sama Tuhan. Kalau kamu nggak yakin sama diri sendiri, kamu nggak yakin sama Tuhan. Jadi ciptakan aja di pikiran kamu pemikiran-pemikiran positif, terus diyakini, terus merasakan, nanti sisanya serahkan sama Tuhan. Nanti juga kamu pasti itu yang dijalani. Itu yang saya jalani. Saya jadi cenderungnya untuk mungkin gini ya Pak, yang ini sekedar hanya pengalaman saya, sharing saya, pemikiran saya, cuman untuk ngerubah nasib seseorang tuh mungkin dari, bukan mungkin sih, tapi pasti itu dari pemikiran. Dari diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri yang ngerubah tuh. Dari, kalau kata guru ngaji saya, manusia itu mode pencipta kedua setelah Tuhan yang diizinkan oleh Tuhan. Jadi akhirnya saya pengen ini, terus merasa yakin akan dapat, terus merasakannya itu saya udah dapat gitu loh Pak. Walaupun realitanya belum ada realitanya, tapi secara bawah sadarnya saya tuh udah merasakan dan udah punya itu. Keren.
Yang dari mimpi-mimpi kamu tuh, dari mindset yang kamu bilang itu, yang mana yang udah tercapai ya? Kaya udah dong. Kaya udah. Terus? Rumah, mobil, Udah punya semua. gudang, udah Istri. semua sih, istri, Anak, ya? Semua udah. Kalau untuk secara pribadi saya sih udah lebih dari cukup. Ada mimpi lain nggak? Mimpi saya ada, Pak. Mimpi saya tuh kepengen apa kamu? Kepengen ngebuat kalau di mana, di sisi pribadi apa di sisi korporat? Pribadi dulu. Kalau dari sisi pribadi, saya pengen ngebuat sekolahan IT gratis sih, Pak. IT gratis. IT gratis yang orang-orang di kampung ini ya, contoh mungkin yang anak yatim piatu atau apa namanya yang di kampung-kampung jalan yang itu? Belum sih, Pak. Baru beberapa ini aja. Apalagi mimpimu? Mimpi itu sama kalau di perusahaan sih pengen ngebangun data center sih, Pak. Karena kan dari komputer laptop itu sekarang lagi fokus ke dunia server. Mahal banget tapi nggak ada yang mungkin ya. Iya. Kun fayakun aja, Pak lah. Saya cuman punya keyakinan itu. Yang saya kagum ya, kamu sering sekali membawa anak-anak buahmu gitu, karyawanmu untuk udah kemana aja? Udah keluar negeri segala macam ya? Udah. Yang 40 orang itu? 40 orang belum. Tapi yang saya kasih sering ini tuh lebih ke karyawan-karyawan saya tuh tak umrohin sih, Pak. Alhamdulillah. Diumrohin? Umroh ada semua? Umroh baru 45 orang, Pak. 45 orang? 45 orang. 45 atau 45? 4 orang. 4 sampai 5 orang, lupa saya. 5 orangan lah. Terus? Nah, di situ. Itu sih yang karena kalau karyawan bagi saya udah kayak keluarga, Pak. Ya, saya lihat. Kamu di mana-mana bikin acara ya? Iya. Ya. Maksud saya makanya kan di tempat saya itu karyawan itu ini, Pak, makan di rumah saya semua. Oh gitu. Iya, Jadi istrimu masak? Dibantuin. Dibantuin sama mbaknya. Dibantuin. Jadi makan siang sama makan malam. Luar biasa. Makan siang, makan. Jadi kayak apa ya? Kayak prasmanan lah, Pak. Iya. Kayak prasmanan gitu. Di mana? Di gudang, di pabrik, di kantor? Di rumah saya. Karena rumahmu dekat situ? Di rumah dekat saya. Kantor sama gudang tuh deket di rumah gitu. Jadi jam 12 giliran makan gitu. Itu menambah keakraban ya? Nambah hubungan emosionalnya, sama saya seneng aja, Pak. Seneng karena emang dulunya saya mulung itu pernah ngerasain makan bekas punya orang di tong sampah gitu ya. Lapar jam 11, jam 12 makan aqua bekas punya orang. Ini makanan bekas McD. Nasi tinggal masih utuh tapi lauknya tinggal sepotong. Nah, saya makan. Nah, mulai di situ saya pemikiran kalau saya nanti punya karyawan, kalian ini nggak usah mikirin tentang urusan perut, kalian fokus kerja gitu. Karena di Jakarta itu kata saya orang itu butuh keisi dulu perutnya, makannya, sama tempat tinggalnya. Nah, sisanya mah ditabung gitu. Nah, makanya saya punya inisiatif sendiri. Gimana caranya karyawan-karyawan saya itu nggak mikirin tentang makan gitu. Akhirnya kan punya mulai di situ ya udah saya kasih makan bareng-bareng lah. Saya makan tempe ya makan tempe, dia makan daging ya makan daging gitu. Rata-rata karyawanmu bertahan? Udah ada yang 11 tahun, Pak. Udah karyawan saya udah ada yang 11 tahun, 8 tahun, ada yang 7 tahun, 5 tahun. Alhamdulillah sih semua rata-rata emang punya keluarga sih, Pak. Saya jadi ternyata bisnis itu, pemikiran saya sekarang bisnis itu gimana caranya saya bisa bermanfaat buat orang banyak. Poinnya mah itu. Karena kalau umpama sekarang saya udah dapat semuanya lah, goal-goal kehidupan pribadi saya udah dapat semuanya. Tapi setelah saya punya di posisi ini, terus dampaknya pengen apa lagi ya? Ternyata bahagia itu ternyata saat kita menyenangkan orang lain, bisa ngebantu, ternyata itu sih yang paling bahagia. Di situ. Mungkin ya karena dulunya saya makan susah, jadi pemikiran kamu makan. Saya pernah ada satu momen, Pak, kalau nggak makan di rumah gitu ya, di tempat saya potong gaji malah kayak gitu. Sampai ngebuat kayak gitulah. Aturan gitu. Aja dibuat aturan kayak gitu, karena kalian ngapain makan di luar gitu. Sebenarnya sayang 20.000 sehari, kalau 2 kali 40.000. Lebih baik sisa uangnya itu dikumpulin, kasih ke anak istri gitu. Saya mikirnya seperti itu sih, Pak, di nge-manajemen hubungan sama karyawan. Dan yang paling seru tuh sebulan sekali tuh sering sama karyawan itu. Jadi pas gajian
ya ngobrol berdua gini lah Pak. Ngobrol berdua, saya panggil satu berdua, satu gitu. Ada yang 1 jam, ada yang 15 menit. Kan mereka sekolahnya rata-rata lebih tinggi dari kamu ya? Iya, rata-rata lebih tinggi Pak. Ada yang sarjana? Ada sarjana, ada 4 atau 5 orang sarjananya. Oke. Yang S1, S2. Kalau sayanya mah cuman kan SMP. Jadi kadang minder juga sih sebenarnya. Sampai sekarang nggak kamu minder? Kalau dulu iyalah. Enggak. Sekarang enggak. Sekarang karena ngerasanya yang paling enggak tuh karena saya ternyata masuk ke dunia lingkungan baru. Terus tambah lagi orangnya pinter-pinter. Belum tentu teman-teman yang lain punya momen kesempatan kayak saya di situ. Jadi akhirnya saya, ngapain saya harus minder gitu. Kalau dulu pernah minder ya? Minder Pak, dulu saya nggak pede. Kamu dihina orang gitu? Iya, karena karena latar belakang sayanya sih Pak. Ya. Dulu kalau kenalan, dia mah tukang pemulung gitu, gitu. Pemikiran negatif. Sekarang saya. kamu over PD-nya ya? Over banget. Ya kan udah ikut kelasnya Bapak harus. Saya juga banyak belajar lah dari Pak Helmin tentang public speaking seperti apa, personal branding seperti apa ya. Saya kan banyak belajar di situ, jadinya termotivasi sama Bapak kan di situ sih Pak. Banyak banyak insight yang banyak ke saya lah gitu. Semua orang sayang sama kamu ya, melihat apa perjuangan kamu dan ketulusan kamu ya, apa kerendah hatian kamu. Bayangin waktu, tapi dia PD-nya luar biasa, tuh lebih PD daripada orang yang jauh sekolah lebih tinggi, yang sekolah jauh lebih tinggi dari dia. Ini kita ke Cina ya, pokoknya kalau ada cewek cakep tinggi, itu pasti dia bisa deketin. Bahasa Inggris nggak bisa, apalagi bahasa Mandarin. Tahu-tahu udah bawa spanduk Sparta gitu. Lu ngomongnya gimana ya, bahasa Tarzan? Enggak. Saya cuman gini-gini aja sih Pak, kata saya tuh take foto deh sebisa-bisa saya lah ngobrolnya. Saya juga gak ngerti juga, kadang pakai yang penting kalau keluar negeri saya yang penting bawa handphone gitu ya Pak, bawa handphonenya ini ada translate-nya gini aja. Saya kalau dia udah ngajak foto gitu cewek atau siapa gitu bilang itu dia nekat itu karena dia tamat SMP. Kalau dia sekolahnya tinggi mungkin mikirnya banyak, ini orang nggak pakai mikir. Nekat aja ya? Iya, langsung aksi-aksi aja gitu Pak, masalah nantinya ditolak apa enggak gitu, urusan nanti lah gitu. Tapi rata-rata nggak ditolak ya? Nggak ditolak. Semua orang simpatian karena kamu baik banget. Amin. Terima kasih. Kemarin saya ulang tahun kamu kirimin laptop baru loh, bukan laptop bekas. Iya. Dan istri saya memang lagi butuh laptop saat itu. Nah itu juga mungkin gerakan secara manajemen spiritual kali ya Pak, pas nggak ada yang kebetulan. Jadi emang lebih ke hati aja sih Pak. Saya kayaknya pengen ngasih deh gitu, bentuk hadiah gitu. Karena banyak, soalnya ilmu kan nggak bisa diukur sama uang ya Pak. Saya kan banyak ilmu dari Bapak, dari Pak Helmi banyak ilmu, banyak dikenalin sama teman-teman Bapak di sini. Nah di situ kayaknya itu hitung-hitung hadiah saya lah gitu. Makanya itu kan dari hati saya. Terima kasih. Saya kaget, kok apa ini? Buka, luar biasa. Jadi kamu sekarang kamu jualan apa aja ya? Sekarang jualannya itu laptop, komputer, terus bekas dan baru. Bekas dan baru. Terus ke server, networking, Cisco, alat jaringan buat data center, rack server, UPS. Jadi lebih ke IT lah Pak, lebih ke IT. Dulu mulung kardus gitu ya Pak, kardus. Orang juga transformasinya mungkin bingung dari kardus Aqua transformasi ke sekarang jadi pemulung IT jadinya. Pemulung IT dia. Jadi sekarang lebih cenderungnya ke dunia data center sih, lagi belajar sih Pak, pengen belajar ke dunia data center, makanya nambahin SKU produk server, terus alat Cisco jaringan networking gitu. Jadi kamu bisa bikin data center sendiri ya? Amin Pak. Emang itu tujuannya itu. Saya doain. Amin Pak. Amin. Ya, jadi menurut saya orang kayak kamu punya kepribadian. Saya berharap kamu bertahan seperti ini ya. Amin Pak. Menjadi orang yang sangat cair, lumer gitu ya, bergaul kemana-mana, banyak yang bantu. Yang kepedihan apa yang pernah kamu alamin ya selain diludahin oleh sopir mobil itu? Ada lagi nggak? Anak. Kenapa anak? Saat anak, saya kan masih di ini Pak, masih di rongsokan ya, masih mulung kayak gitu. Istri saya tuh pengen ini Pak, pengen martabak.
Ngidam. Lagi hamil, ngidam, lagi hamil. Dia pengen martabaknya itu martabak telur. Punya uang saya kan 25.000. Cuman 25.000. Saya beli tuh di depan, saya beliin martabaknya. Akhirnya beli martabaknya. Akhirnya saya kasih tuh ke istri saya. Istri saya buka, kok martabak telur, martabak manis, bukan martabak telur. Saya pengennya martabak telur. Oh, salah pesan. Salah beli. Karena dia belinya martabak aja. Bukan, nggak jelas martabak manis apa martabak telur. Sedangkan martabak telur itu lebih mahal, Pak, dibanding martabak manis. Kata saya, makan nggak? Orang duitnya cuma tinggal 5.000 lagi, kata saya tuh. Akhirnya istri saya makan sambil nangis. Di situ sih saya mikir, kayaknya Yan, lo sebagai lelaki kayaknya kurang mampu deh buat ngenapkain istri. Lo harus bisa ngerubah nasib seperti ini deh, gitu. Makin kuat di situ sih bentuk keyakinan saya tuh. Walaupun mungkin lingkungan kan nggak ngedukung sih, Pak, ya. Nggak ngedukung dari saya nggak tahu lah, lingkungan saya tuh mungkin banyaknya. Contoh, saya kan emang tukang hayal kali ya, tukang ngimpi gitu, Pak. Tukang ngimpi. Cuman karena lingkungannya yang mungkin ke distract banyak mematahkan impian gitu. Saya bodo amat lah, kata saya tuh. Walau realitanya belum segini, tapi saya kayaknya bisa deh gitu. Entah gimana caranya, pokoknya saya harus bisa gitu. Akhirnya di situ sih yang memacu ngedorong saya tuh, dari sisi pas istri lagi hamil, dia pengen martabak, pengen sesuatu, dan Ian nggak mampu, dan saya nggak mampu. Terus hubungannya dengan anak apa? Hubungannya sama anak yang tadi Ian cerita, yang saya cerita itu. Jadi kayaknya gimana mau ini, Pak, gimana mau ngebahagiain anak saat di kandungan aja saya belum bisa ngebeliin gitu pemikiran saya. Gimana saat nanti dia sekolah, gimana saat nanti dia udah dewasa gitu. Baru di kandungan aja saya belum mampu untuk ngasih ngenapkain ngidam masalah martabak itu, apalagi nanti saat dia udah lahiran gitu. Di situ sih saya kayaknya harus berubah. Makanya mindset di situ sih saya harus berubah. Yan, titik balik sukses kamu tuh di mana, Yan? Pada peristiwa yang mana? Momentum ya, Pak. Momennya itu dari saya main komputer kan 2010, Pak. 2010 sampai 2014 saya punya karyawan, 2014. Nah, momentumnya tuh di tahun 2016. 2016, 17, 18. 2016, 17, 18 momentumnya itu saya dapat tender project dari sebuah perbankan, itu sekitar 8.500 unit komputer. Saya dapat project itu 8.500 unit untuk membeli ya, Pak, itu barang disposal soalnya, barang penggantian. 8.500 unit saya ambil. Oh, ini bank ini jual. Bank ini jual. Yang komputer bekasnya. Bank ini jual komputer bekasnya, saya beli 8.500. 8.500. Terus? Nah, punya duit ya? Itu, Pak. Ini ada spiritualnya juga soalnya, Pak. Yang nggak secara realita tuh, logika tuh nggak masuk. 8.500 itu kan saya tender, Pak. Dari tendernya kan ada 10-12 orang. Waktu itu saya tawar, saya bidding, saya menang. Nah, menang itu kan uangnya miliaran, Pak. Nah, ini gimana ya caranya saya bayarnya? Akhirnya saya coba tawar-tawarin tuh, Pak, ke teman-teman. Oh, ditawarin dulu ya? Tawarin dulu. Jadi broker lah dulu. Nah, teman-teman nggak ada yang mau ngambil, Pak. Nggak ada yang mau ngambil. Dia cuman ada yang ngambil 300 unit gitu. Nah, aduh nih gimana ya? Ya udahlah. Yang penting saya coba maju dulu. Akhirnya saya maju ke perbankannya, kata perbankannya, Pak, ini kita mau meeting tentang pengambilan barang sama pembayaran. Saya udah pusing aja, Pak, kata saya kan, dengerin pembayaran, duit miliaran dari mana? Nah, kata orang perbankannya bilang gini, Pak Ian, ini kan barang tersebar di seluruh Pulau Jawa. Nah, kita parsial. Kita parsial. 1 minggu 200 Bapak bayar, 1 minggu ada 100 Bapak bayar. Akhirnya di situ, Pak. Kata saya, karena saya kan nggak mau kalah gitu ya, Pak.
Kata saya tadinya kan gini ya Pak, saya gini aja dulu pusing ya kan. Akhirnya saya agak tegak lah Pak, ini nggak bisa langsung semua Bu, kata saya mau bayar. buat pedek saya gitu. Kata orang nggak bisa Pak, ini parsial, soalnya tempat kita gudang kita juga nggak cukup gitu. Akhirnya mulai di situ, mulai itu parsial, seminggu dapat 200 unit, saya stok, saya bayar. Seminggu dapat, saya stok, saya bayar. Nah, itu saya kumpulin, modal udah mau habis Pak. Udah mau habis itu. Nah, tiba-tiba ada momen pemerintahan itu, momennya ujian nasional berbasis komputer UNBK untuk nasional seluruh perlu banyak Indonesia. komputer. Perlu banyak komputer untuk sekolah-sekolah. Nah, di situ Pak momentum saya. Jadi saya ada stok barang, terus momentumnya sehari itu 200 unit dipesan sama sekolah ini, sehari 200 unit dipesan sama toko ini, sama toko ini. Jadi kebanyakannya saya diambil momentumnya tuh sama toko-toko lagi, sama toko-toko pedagang-pedagang lagi. Diambil reseller itu. Nah, di situ sih Pak momentumnya 2016, 17, 18, 3 tahun momentumnya itu yang membuat saya naik di situ. Sama 2 kali momentum berarti Pak, pas zaman Covid. Kenapa zaman Covid? Zaman Covid kan orang banyak di rumah, perlu orang komputer. di rumah, komputer, laptop perlu. Iya. Di situ malah saya pengennya Covid panjang. Kurang ajar. Karena di bisnis saya naik Pak, sampai 3 kali lipat. Meledak ya, meledak. Kemarin kan mungkin di sisi yang lain ya kan, di bisnis yang lain. Nggak boleh loh, doa begitu ya. Doa nggak boleh Pak, amit-amit lah, janganlah Pak. Oh, di gitu. situ momentumnya naiknya di situ, 2 momentum itu di 2016, 17, 18, sama di 2002. Covid itu 2019. 2019 akhir kayaknya kan ya. Covid-19 ya. Iya, itu 2 momentum itu. Momentum Sekarang itu. kamu nyewain juga ya, nyewain laptop ya? Nyewain laptop untuk PC, acara-acara kayak apa? Event KPU gitu-gitu ya. Buat CPNS gitu. Yang tes gitu. Tes CPNS kayak kan gitu. Kan nggak mungkin mereka beli, jadi dia nyewa ya. Sewa laptopnya. Sewa laptop bekas. Sewa laptop bekasnya. Sama servernya juga sewa juga sih. Ya, sama teman-teman juga sih Pak gitu. Barengan. Kalau dipikir-pikir, apa kunci suksesmu ya nih? Mungkin bisa sharing ke teman-teman yang lain di luar, mungkin yang sekolahnya nggak tinggi. Lihat tuh, seorang Yandi gitu bisa berubah diri dari pemulung IT menjadi sangat sukses, punya 40 karyawan, omzet miliaran, ya, dan dia ikut semua seminar-seminar kami yang tidak murah itu. Apa kunci suksesnya? Kunci sukses saya itu kegigihan sih Pak. Yes. Kegigihan, ulet, berpikir positif, terus jujur sama punya keyakinan. Dan mental. Yang terutama itu di bisnis punya mental. Mental yang kuat, saat waktunya udah momentumnya juga pasti dapat sih. Kegigihan dan jujur. Di bisnismu di awal-awal kan nggak gampang bro. Nggak gampang. Ditipu sama orang. Pernah ditipu juga? Pernah ditipu sama orang, dibohongin ya, dimanfaatin gitu. Karena namanya belajar itu kan mungkin mahal ya Pak. Kegigihan sih yang penting, kegigihan. Saya dulu soalnya kerja dari zaman itu, saya kerja dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Istirahat sampai jam 9. Sampai jam 9 malam istirahat, dari jam 6 sampai jam 9 istirahat, dari jam 9 sampai jam 5 pagi itu saya kerja lagi Pak. Mulung lagi? Enggak, di komputernya. Oh, di komputer masih. Oh, jadi ritme itu ya? Iya. Tetap dipertahankan? Dipertahankan. Sampai sekarang? Sekarang udah enggak, udah ada tim. Tapi dulu semenjak pas belajar manajemen gitu Pak, belajar ternyata bisnis itu tentang manajemen ini, ini. Yang kalau harus, tapi saya pikir kunci suksesmu karena akhlak ya, attitude. Iya. Kamu baik hati, ramah ya, gigih. Saya pikir semua itulah, senyum gitu, ya, lucu gitu. Kamu tuh lucu ya. Jadi gimana ceritanya kamu waktu ikut CEO Mastermind pertama tuh?
Saya ngomong kamu nggak ngerti apa? Nggak ngerti Pak, saya nggak paham waktu pertama kali ikut CEO Mastermind, saya bingung Pak. Ya kan namanya pertama kali masuk ke lingkungan baru ya. Masuk ke lingkungan baru, saya pakai pakaian kaos Pak. Iya, pakai celana pendek. Pakai celana pendek sampai pakai sendal jepit. Iya. Masuk pakai bawa koper kan 3 hari itu. Iya. Nah, pas masuk kok pada formal-formal ya kata saya tuh. Akhirnya saya di belakang tuh Pak, duduk di belakang karena malu gitu. Nah, ketemu Pak Doni, saya tanya, kan dengerin dapat 3 jam 4 jam lah, dengerin dulu. Saya nggak mudeng ini IPO apa? Dengerin saya waktu itu ya? Iya, dengerin Pak Helmi apa tentang materinya kan. Cuman kan saya nggak mudeng Pak di situ. Akhirnya mulai ditanya, ntar aja katanya, nanti kamu kalau udah ikut ini nanti di belakang ngobrol sama saya, apa yang kamu tulis aja. Kata Mas Doni. Kata Mas Doninya. Akhirnya saya tulis. Di situ sih Pak saya pertama kali ikut. Itu seminar pertama kamu ikutin? Seminar pertama. Saya pengen tahu nih seminar mahal gini apa sih gitu Pak. Kamu dapat dari siapa kabarnya? Itu dari temen sih. Dari teman? Temanmu udah pernah ikut? Teman saya udah pernah ikut. Teman saya udah pernah ikut. Yan, coba kamu ikut kelas ini gitu. Kamu kan CEO. Saya pikir CEO apa? Saya nggak ngerti. CEO nama bahasa Inggris juga nggak ngerti kan Pak gitu. Saya cuman karena mungkin saya orangnya banyak mau belajar, mau bertanya. Yang penting saya tanya dulu deh gitu. Ini apa sih daripada saya sok ngerti kan Pak gitu. Di situ sih saya banyak belajarnya dari seminar itu, dari terutama dari teman-teman sih. Alhamdulillah teman-teman baik-baik. Iyalah. Alhamdulillah teman-teman baik-baik. Saya juga kata menempatkan diri lah Pak gitu, menempatkan dirinya. Gimana caranya saya dapat ilmunya gitu. Saya sih nggak ngelihat ya dia punya apa saya nggak ngelihat. Tapi saya mikir ilmunya apa ya yang bisa saya ambil gitu. Oh ternyata ilmunya dia tentang ini ya. Akhirnya saya terapin coba gitu. Di situ sih Pak banyak belajarnya ya. Banyak lah sama Bapak, banyak banget lah kata saya ilmunya. Makanya kedepannya saya juga minta pencerahan bimbingannya Pak sama Bapak. Kan saya bilang kamu kan murid saya, kapanpun siap Pak, siap. Kamu mau diskusi silakan. Ya, untuk Ian apalagi teristimewa. Siap Pak. Ketemu istri di mana? Ketemu istri ya di konveksi Pak. Oh dia pegawai konveksi. Dia pegawai konveksi, saya juga pegawai konveksi Pak. Saya pernah. Ya dulu sebelum di mulung itu saya di nasi goreng dulu Pak. Jadi cara belajar cara melayani orang tuh mungkin saat jadi pelayan nasi goreng kali ya. Paling terendahnya mungkin di situ cara apa? Jadi waiter tuh punya sendiri? Ikut sama saudara Pak di daerah kamu yang melayani dia? Saya yang melayani, nyajikan, nanya menu ya, menu apa gitu, ngobrol. Itu latihan senyumnya tuh ya? Iya kayaknya. Di situ banyak ketemu orang, dapat nasi goreng, pecel lele di situ sih, banyak belajarnya. Nah ketemu istri ya di daerah Mangga 2 Pak. Ketemu istri daerah Mangga 2. Saya kerja di konveksi di Sunter, istri di Mangga 2. Ya satu bidang gitu. Dia di konveksi, saya di konveksi. Ketemunya di situ. Jadi bareng-bareng susah lah. Jadi ketemu di konveksi. Nah setelah ketemu di konveksi kayaknya kalau di sini aja itu waktu di konveksi kan gaji 16.000 Pak. Sehari Pak. Ya kerja dari jam 7. Ya Allah. Dari jam 7 pagi itu sampai jam 7 malam Pak. 16.000. Jadi di saat itu tuh kalau pengen ngajak istri jalan, pengen dapat sehari malam minggu gitu ya Pak. Malam minggu pengen sehari 50.000, seminggu 50.000 aja. Saya itu pagi-paginya energen Pak. Sarapannya energen. Siangnya roti. Malamnya promah sih Pak. Nggak cukup buat makan. Nggak cukup. Biar nabung. Biar nabung maksudnya. Karena uangnya nggak cukup gitu. Malamnya proma aja. Oke. Ada kayak gitu jam berapa? Jam 12-nya kalau lapar ya kasih benten iket aja Pak. Besok lagi jatahnya kata saya tuh makannya. Jangan sekarang kalau mau mie itu bagi saya zaman itu mewah kali. Soalnya gajinya 16.000 Pak. Istri juga segitu? Istri di atasnya lah dikit. Dikit ya? Dikit. Cuman bedanya 2.000 kok Pak. Bedanya 16.000, 18.000 gitu. Ngelamar langsung diterima gitu? Enggak Pak.
Itu kan sama sama teman dimasukinya. Nah, dijodohinnya? Iya. Enggak lah, Pak. Enggak ngelamar istri. Enggak, waktu ya jatuh cinta gitu, nembak gitu langsung diterima? Terima sih, Pak, itu mah diterima. Kamu paling baca-bacain macam-macam tuh kali ya? Iya, itu. Pakai jampi-jampi kali. Udah pakai jampi-jampi, atau lagi istri lagi kelilipan kali, Pak. Zaman itu, ya saya juga. Yang penting saya dekat dulu sih gitu. Tadinya dekat dulu. Kalau dulu triknya gini, Pak, kalau saya sama istri. Iya. Gaji saya itu kumpulin sama istri saya. Kumpulin dong, jadi temen dulu gitu, kumpulin. Enggak, jadi uang saya itu taruh dulu di dia gitu. Ntar kalau apa-apa saya minta gitu. Itu modus tuh ya? Kayaknya modus ya, Pak, ya. Modus secara halus gitu, Pak. Itu di situ sih. Untung nggak ditinggal. Ya? Nah, disitulah perjalanannya di konveksi. Nah, itu, Pak, di zamannya saya di konveksi gaji 16.000. Karena kan masih belajar di konveksi bordir gitu, Pak. Zaman bordir. Ini gimana ya saya? Tahun berapa tuh ya, deh? 2000 berapa ya? 2006 apa 2007 lupa sih, Pak. Nah, itu pengen gaji uang naik 25.000, 35.000. Itu harus pindah dulu, Pak, tempatnya. Contoh, saya kan dari Mangga 2, saya pengen gajinya dari 16.000 ke 25.000. Iya. Itu saya harus pindah dulu ke Slipi. Gaji 30.000. Karena udah punya skill lah gitu. Udah punya skill, kemampuan, saya bisa ini, bisa ini gitu. Diterima, waktu itu diterima sama Pak Budi. Akhirnya dikasih mesin, mulai di situ. Nah, gajinya mulai naik gitu. Nah, karena di situ gaji 30.000 juga kan kotor, Pak. Ya kan, belum makan, belum tempat tinggal, 30.000. Akhirnya saya pengen nyari lagi, Pak. Zaman itu masih orientasinya gimana caranya saya dapat naikin gaji, nggak mikir orientasi untuk masalah skill, kemampuan, potensi saya. Saya mikirnya yang penting saya gimana caranya dapat gaji itu besar. Itu sebelum mulung atau setelah mulung? Itu sebelum mulung, Pak. Sebelum mulung. Jadi sebelum mulung sebelum mulung tuh pertama kali ke Jakarta itu 2005 itu belajar jualan nasi goreng, ya ikut sama saudara, jualan nasi goreng, pecel lele, baru ke konveksi, habis dari konveksi baru ke mulung. Nah, saya kalau dipikir-pikir kalau nggak masuk ke pemulung gitu ya, Pak, saya juga mungkin belum di titik ini juga sih. Karena jalannya emang mungkin jalan semestanya emang harus ke situ. Itu namanya connect the dots. Yan, kalau kamu harus, siapa menurut kamu ya orang yang berjasa untuk keberhasilan seorang Yandi? Kalau kamu bisa menyebut. Ada dua sih, Pak. Bapak saya sama Pak Oji. Pak Oji itu ya? Pak Oji. Yang membelokkan kamu dari pemulung ini ke komputer? Komputer ke IT itu. Dua-dua masih hidup ya? Masih. Pak Oji masih. Bapak saya juga masih, alhamdulillah. Bapak udah jadi pengumpul, dari dulu juga pengumpul ya? Iya, dari kalau dulu kan mungut-mungutin di pinggir kali, nyerok-nyerok. Kalau sekarang kan udah lebih baik, udah ngumpul-ngumpulin jadi penampung lah gitu. Ya banyak banget lah yang saya banyak terima kasih sama Pak Oji, terutama bapak saya walaupun keras tapi itu yang membentuk mental saya. Dia yang banyak ngebantu. Dagangnya harus seperti ini, dagang tuh harus jujur, dagangnya harus ini, harus seperti ini, nggak boleh kayak gitu. Yang mulai di situ sih. Jadi mungkin di lapangan itu di lapangan itu kan ilmu praktisi ya, Pak. Ya. Ilmu praktisi beda sama yang teori sekolah-sekolah. Di situ yang kata saya mahal ilmunya tuh di prakteknya. Ya, bapak saya yang banyak input ya, pernah ada satu momen saya pernah rugi beberapa kali rugi lah, Pak. Saya tuh udah nyerah. Udah pengen kerja aja gitu. Cuman karena bapak saya namanya juga orang usaha, orang dagang, pasti ada ruginya. Udah lanjutin aja seada-adanya aja modalnya. Tadinya sempat mental nyerah juga. Itu saat kamu ditipu juga? Iya. Di saat tipu juga kata bapak saya, yang penting kita nggak nipu, Yan. Yang penting kita nggak nipu, biarin aja
semesta itu tergantung dari apa yang kita buat. Iya. Kalau dianya nipu kita, dia aja cuman segitu aja. Nggak selamat. Betul. Nah, disitunya saya mikir, ya udah, saya mulai belajar manajemen diri sayanya. Kalau dulu masih emosi juga ya Pak, maksudnya punya uang modal segini udah ditipu lagi kan biasanya gitu. Dari modal segini saya bisa kumpulin ditipu sama orang. Tapi karena belajar ikhlas gitu, nerima, belajar ikhlas nerima dan nggak mikirin gitu Pak, dan nggak mikirin itu, akhirnya tiba-tiba ada rezeki dari yang lain di situ. Kapan ketemu Bapak yang? Ketemu bapak saya ya tiap hari sih, jarang ketemu juga walaupun rumahnya dekat karena saya sibuk juga Pak, sibuk juga. Ya di bapak saya hitungannya yang paling support lah, yang paling support dari sisi mental terutama. Kamu nggak pernah nyebut ibu? Ibumu di mana? Ibu saya di Cirebon. Kok bisa? Iya. Jadi saya tuh latar belakangnya itu emang keluarga bercerai Pak. 2000 pas SMP lah. SMP istri bapak saya cerai, ibu saya cerai. Nah, aturan di umur segitu kan butuh apa ya? Butuh kasih sayang orang tua, tunjuk bimbingan orang tua. Tapi saya nggak dapat momen itu, nggak dapat momen. Bapak sibuk, ibu pergi. Iya, bapak saya di Jakarta, ibu saya di Cirebon. Tapi hubunganmu dengan ibu masih baik? Masih baik sampai sekarang, alhamdulillah. Dan saya ketemu bisa connect itu tuh 2000 berapa ya? 4 tahun nggak, semenjak pas keluar SMP 4 tahun kayaknya nggak pernah ketemu. Soalnya zaman itu kan susah Pak untuk komunikasi. Soalnya saya Jakarta, ibu saya di Cirebon. Nggak ada handphone sama sekali. Ketemu pas itu saya punya handphone dari rongsokan Pak, yang masih tidit. Nah itu baru saya bisa komunikasi sama ibu. Di situ ibu saya nangis, gitu. Karena saya butuh sosok seorang ibu, sedangkan saya nggak di sini sendiri gitu. Bapak saya kan juga udah berkeluarga lagi soalnya kan Pak, gitu. Saya tuh sebenarnya mungkin kalau dari sisi pribadi latar apa ya? Ini tuh Pak, apa namanya, momen buruknya gitu ya, momen buruk tuh saya tuh kadang nyalahin, kenapa sih orang tua saya harus bercerai? Karena di situ apa ya? Selalu anak yang jadi korban. Iya, itu Pak. Saya untung mungkin dari sayanya nggak nerima kalau orang tua saya bercerai itu nggak nerima. Karena ya saya butuh. Jadi kalau Lebaran tuh pengen kayak ngelihat teman-teman yang lain kan Lebaran sama orang tua salaman. Saya di momen-momen itu saya nggak nemu gitu, nggak dapat momen itu. Yang lain orang pengen Lebaran gitu. Pas saya tuh pengen ibu saya, bapak saya bareng, momen makan bakso bareng lah gitu. Sederhana aja. Tapi sudah ada orang lain. Iya. Cuman itu kan nggak bisa jadinya Pak. Pernah kesampaian nggak ya? Kamu udah berapa kali misalnya ketemu ibu? Udah sering Pak, sering. Dan mereka bangga setelah kamu sukses? Alhamdulillah Pak. Saat ini hitungannya saya bisa ngangkat derajatnya orang tua lah Pak. Ngangkat derajat udah orang ngasih tua. Apa? Ke ibu, ke bapak? Alhamdulillah ya, ngumroh bareng kayak gitu ya. Dari secara materi juga semuanya lah Pak. Saya hitung-hitung. Kalau balas budi orang tua kan susah Pak, cuman kan berbakti. Yang penting saya gimana caranya bisa ngebahagiain lah. Ngasih bulanan ke ibu? Ngasih bulanan ke ibu bulanan. Ke bapak? Ke bapak saya kasih barang. Karena bapak saya tuh hitungannya barang itu lebih berharga. Jadi kasih besi 1 truk dia udah seneng Pak, bapak saya. Karena lebih baik besi Pak gitu. Besi nih kasih AC gitu, AC bekas gitu. Seneng dia? Iya udah seneng lah di situ. Berapa saudara ya? Saya dari ibu saya itu, saya sama adik saya itu berdua. Nah, dari ibu kandung. Ibu sambungnya? Ibu sambung itu ada 3. Jadi 5 bersaudara. Adikmu jadi pemulung juga? Adik saya enggak. Adik saya waktu itu kan dia lulus SMA. Terus bilang ke bapak saya,
pengen kuliah. Cuman kata bapak saya jangan. Uangnya dari mana? Saya bilang udah dari saya saya coba support, kasihan, jangan sampai kayak saya gitu. Akhirnya adik saya bilang ke saya emang mau buat bantu kuliah. Iya mau, kata saya tuh. Biar namanya kan Neng, biar Neng nggak kayak AA. Gitu. Oh cewek. Nah terus saya kuliah dia. Kuliah alhamdulillah saya support tamat alhamdulillah. Apa sarjana apa? S1 kayaknya, dia sarjana ekonomi apa akuntansi gitu, Pak. Mana dia yang bayarin? Iya, saya yang penting kamu kuliah deh, jangan kayak Sekarang saya. kerjanya apa? Sekarang dulu kerja di perusahaan-perusahaan, Pak. Ya. Karena saya udah mulai belajar ya, kayaknya Neng, coba Neng masuk ke perusahaan saya. Oh gitu. Oh sekarang bantu ya? Iya, sekarang bantu gitu. Alhamdulillah. Keren Yan, cerita hidupmu semoga menjadi inspirasi. Amin, Pak. Ya, justru kamu saya pikir lebih berhasil dari adikmu yang kuliah karena kamu nggak ada privilege lah hidup ya, nggak ada pilihan itu. Nggak ada. Ya harus menyetop kemiskinan di jalur keluarga. Betul. Dan Ian melakukannya sudah bagus banget ya, karena kegigihan, kejujuran, keramah tamahan ya, attitude, agama juga. Saya pikir itu faktor-faktor yang membuat Ian berhasil. Ian, banyak sekali orang yang di luar sana ya, orang seperti kamu ya, tapi tidak seperti kamu. Ya, yang ada di bawah garis kemiskinan tapi seolah-olah tidak tahu jalan keluar. Mungkin Ian bisa berikan nasihat. Untuk teman-teman sih, untuk ngerubah nasib, terus ngerubah kita dari kemiskinan untuk jadi kaya, yang perlu dirubah tuh cuman mindset sih, Pak, pola pikir. Jadi jangan terpengaruh sama lingkungan ya, mau lingkungan pertemanan, apa lingkungan keluarga. Ya. Paling penting itu ngerubah mindsetnya. Mindsetnya berpikir positif, mimpi aja yang besar, terus yakin merasakan kesuksesan itu pasti akan datang. Jadi jangan takut mimpi besar, Pak. Walaupun lingkungan gak support, tapi rubah mindset. Itu membuat kamu dihina orang, ditolak orang pun jalan terus. Iya. Ditipu orang, jalan terus. Terima kasih, Yan. Sama-sama, Pak. Saya doakan kamu tambah sukses. Amin, Pak. Amin. Ada niat IPO kan, udah ngerti IPO sekarang. Oke ya. Saya doakan data centernya segera terwujud. Amin. Baik, itulah bincang-bincang saya dengan murid saya yang sangat mengagumkan ya secara kegigihan, attitude, dan supaya dia buktikan dari pemulung cuma tamat SMP dan sekarang menjadi mungkin raja komputer bekas sekali. Ada perlu komputer bekas, tapi yang baru juga perlu mainframe. Ya nyewa-nyewa, kalau banyak bikin acara gitu, nggak usah beli ya laptopnya atau desktopnya, mungkin ada di Ian, PT Sparta Komputindo. Sukses ya, Ian. Amin, kita Pak. juga lagi dengan tamu hebat saya, salutnya. Bye-bye. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.